Ilmu kebal itu bisa dipelajari karena di dalam ilmu silat Betawi itu banyak tokoh-tokoh silat Betawi yang belajar bukan ya kebal ya, karena itu kan memang bisa dipelajari karena ada beberapa buku yang menuntun itu. Ada buku mujarobat, ada buku atau Al-Qur'an sendiri pun ketika kita ingin mengulik dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu, misalnya surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu kan artinya besi ya. Jadi banyak orang-orang yang memiliki ilmu tafsir bisa membaca itu dan itu bisa dipelajari dari situ. Dan memang beberapa dari mereka tentu saja ada yang berhasil dan tentu saja ada dari mereka itu ada yang ingin cepat mudah, karena belajar ilmu ini kan dia itu mengendalikan emosi, mengendalikan energi negatif dibuang sama dia sehingga dia menyerap energi positif, dan energi positif itulah yang menghantam kekuatan-kekuatan dari luar sehingga dia seolah-olah tidak mempan. Pada masa pergerakan, pada masa revolusi misalnya, itu laskar-laskar kita diisi oleh pemimpinnya, apakah dalam bentuk wafak, bentuk doa-doa, bentuk air yang diminum, itu bisa seperti itu. Jadi memang saya yang tidak bisa memiliki itu bisa mendapatkan itu karena saya ditransfer ilmu itu oleh orang yang mempercayai saya untuk kepentingan yang mulia. Jadi ilmu kebal itu memang bisa dipelajari karena ada beberapa bukunya, terutama memang kalau ada pembimbingnya untuk melaksanakan itu. Karena banyak dari mereka yang belajar sendiri atau setengah belajar kepada pembimbingnya itu, dia nggak kuat, orang Betawi bilang nggak kuat membawa ilmu itu, akhirnya dia sepeleng. Orang Betawi bilang sepeleng itu ya akhirnya menjadi strip, menjadi gila gitu, kira-kira gitu. Jadi memang ilmu kebal, ilmu menghilang ya, energi itu, energi lawan kita alihkan, itu juga bisa kita pelajari. Sebagaimana kita pada masa modern itu, misalnya kita masih meyakini ada orang-orang yang mampu mengalihkan turunnya hujan, yang kita sebut dengan pawang hujan itu. Jadi dia mampu menolak kekuatan hujan untuk turun di sini dan dia alihkan hujan itu ke tempat-tempat lain. Jadi itu ilmu kebal dan ilmu-ilmu lain yang metafisika, yang yang tidak ilmiah itu bisa kita pelajari. Karena Islam pun kita mempercayai kepada yang gaib, itu salah satu poin utama bagaimana kita bisa mengelola ilmu seperti itu. Tidak ada serangan mistis nggak ada. Kalau ada mau dong ditunggu mau bagian mana ya. Setiap orang bebas kan mau bersuara apapun, setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Saya mah tetap fokusnya ke yang mensupport, karena yang mensupport lebih banyak dari pihak yang mensupport kok. Jadi kalau dari ada orang-orang yang tidak mensupport ya terserah. Yang jelas dalam Islam kan menyampaikan kebaikan itu sampaikanlah walau satu ayat, kan begitu kan. Menyampaikan kebaikan nggak dilarang. Dukun itu yang saya tahu ya, saya baca dari beberapa literatur yang sudah diterbitkan secara umum dan banyak kita bisa dapat buku-buku seperti itu. Dukun hitam sama dukun putih. Dukun hitam itu dia ingin mendapatkan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Dukun putih tentu saja dia orang yang nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita lihat secara ini ya. Dia orang yang sangat sederhana, orang yang tidak komersial, orang yang tidak ini nih saya bisa ini, nggak seperti itu. Dia itu orang yang ya sederhana, rendah hati, bahkan dia nggak ingin menampakkan kemampuan dan kekuatannya itu, karena memang dia senantiasa kan berserah diri kepada yang utama. Kepada yang utama itu ya yang pemilik kehidupan ini. Dia senantiasa itu, dukun putih seperti itu. Jadi dia tidak sombong, tidak komersial, dia senantiasa membantu orang. Kalau dia membantu orang itu, kalau dulu itu dukun seperti itu dia
dikasih pisang standar oke, dikasih ayam oke, dikasih bahkan sekedar dikasih kue unti atau kue apem itu menjadi salah satu syarat dalam perdukunan Betawi itu. Kue apem itu enggak, terima kasih jangan. Tapi dukun hitam, itulah dukun hitam ini yang senantiasa komersial. Kadang-kadang dia recehan dia nggak terima, dia nggak siapin kotak seikhlasnya, tapi dia sudah pakai bandrol. Kalau lu nggak segini nggak bisa, kalau lu perlu air segini nggak bisa, lu ini. Jadi itu banyaknya ilmu seperti itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan pribadinya. Sihir percaya, yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal gaib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga semua agama melarang keras perdukunan. Ini gitu, ya kan? Enggak, karena saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah, kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu. Gitu kan, kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Gitu. Kita di Nusantara penuh dengan itu, di seluruh Nusantara masih dipraktekkan sampai sekarang, ilmu-ilmu telu, ilmu santet segala macam. Kita seolah-olah nggak percaya, orang-orang banyak yang nggak percaya itu, tapi kenyataannya orang yang nggak bisa kawin, orang yang nggak bisa punya keturunan, orang yang menyakiti kemudian dia diteluh, dia segala macam itu senantiasa ada dan beredar di masyarakat kita dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Saya meyakini itu. Iya, kalau cerita seperti itu dari dulu sudah kita dengar. Bahkan saya pernah melihat praktek itu secara benar gitu. Waktu saya masih kecil di tahun 79-an gitu ya, saya melihat orang yang diguna-guna itu kemudian diobati oleh dukun dengan telur, diusap dari sini ke sini, dan ketika ditaruh di piring itu dia memang isinya ada paku, ada beling, ada jarum, ada apa. Seolah-olah saya nggak percaya. Ini ada nggak sih? Tapi saya melihat itu dan itu ada. Dan karena itu saya meyakini ilmu-ilmu seperti itu memang ada dan dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.